Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulio Karim Afandi, NIM C0202020, Prodi Keuangan Daerah D4. Dan di sini saya akan menjelaskan materi pembenaran bagian bab 10, yaitu pengelolaan investasi. Nah, di sini pengertian investasi adalah penanaman modal atau biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat-surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Dan pengelolaan investasi adalah proses yang membantu perumusan kebijakan atau tujuan dan sekaligus pengawasan dalam penanaman modal untuk memperoleh keuntungan. Dan pengelolaan investasi ini melibatkan sejumlah pihak yang masing-masingnya memiliki fungsi. Yang pertama, manajer investasi, yaitu pihak yang kegiatannya usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif. Dan kedua, wakil manajer investasi, yaitu bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek untuk kegiatan yang bersangkutan dengan pengelolaan portofolio efek. Tiga, penasihat investasi, yaitu pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan dan pembelian efek dan memberi imbalan jasa dan pemberian nasihat kepada pihak-pihak lain yang mencakup pemberian nasihat yang dilakukan secara lisan atau tertulis, termasuk melalui penerbitan dalam media massa. Dan keempat, agen penjualan efek reksadana, itu berdasarkan kontrak kerja yang sama manajer investasi pengelolaan reksadana. Wakil agen penjualan efek reksadana itu orang-orang perseorangan yang mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan untuk bertindak sebagai penjual efek reksadana. Yang kelima, ada bank kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lainnya berkaitan dengan efek serta jasa lain. Dan di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi. Yang pertama, tingkat pengembalian yang diharapkan. Pertama, kondisi eksternal, yaitu faktor-faktor yang berada di bawah kontrol perusahaan. Yang kedua, ada kondisi eksternal perusahaan, yaitu perkiraan tentang tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi domestik maupun internasional. Yang kedua, biaya investasi. Hal yang paling menentukan adalah tingkat bunga pinjaman, dan makin tinggi tingkat bunganya, maka biaya investasi makin mahal. Dan di sini ada fungsi investasi, itu kurva yang menunjukkan perkaitan di antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional dinamakan fungsi investasi. Dan bentuk fungsi investasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ia sejajar dengan sumbu datar atau bentuknya naik ke atas ke sebelah kanan, yang berarti tinggi pendapatan nasional dan makin tinggi investasi. Fungsi atau kurva investasi yang sejajar dengan sumbu datar dinamakan investasi otonomi. Dan fungsi investasi yang semakin tinggi apabila pendapatan nasional meningkatkan dinamakan investasi terpengaruh. Dalam analisis makroekonomi, dan biasanya dimisalkan bahwa investasi perusahaan bersifat investasi otonomi. Dan itulah dari penjelasan dari materi bab pembenaran bab 10, yaitu pengelolaan investasi. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.